Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengaruh radio dalam kehidupan masyarakat. Baik, kita langsung pada pembahasan kita hari ini. Penemu pertama televisi yang sering kita lihat pada hari ini adalah John Logie Baird. John Logie Baird ini adalah penemu televisi pertama. Ia dilahirkan pada tanggal 13 Agustus 1888 di Skotlandia. John Logie Baird ini merupakan anak dari pendeta John dan Jessie Baird. Sejak remaja, Baird ini telah mengembangkan ketertarikannya di bidang elektronik. Dan dia sudah mulai melakukan eksperimen ataupun percobaan-percobaan dalam bidang elektronik. Jadi dapat kita fahami bahwa John Logie Baird ini pada masa mudanya sangat produktif di bidang elektronik ya, dengan melakukan eksperimen ataupun penemuan-penemuan, sehingga menghasilkan televisi yang bisa kita nikmati pada hari ini. Nah, selanjutnya kita harus memahami apa itu televisi. Televisi adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi sebagai media telekomunikasi dalam masyarakat. Informasi yang kita dapatkan atau yang disampaikan oleh televisi itu dapat ditampilkan dalam bentuk gambar dan suara. Dalam televisi kita bisa melihat gambar yang bersuara, gambar yang bergerak, gambar yang bersuara, sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang yang ada dalam televisi itu dengan sempurna. Televisi ini menyiarkan informasi ke segala penjuru dunia dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa televisi memiliki keunggulan karena berupa audiovisual ya. Audiovisual, yaitu gambarnya dapat dilihat dan suaranya dapat diperdengarkan dengan jelas. Jadi gabungan antara audio dan visual atau gambaran antara gambar dan suara. Itu adalah televisi. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah mengubah gelombang elektromagnetik ya, mengubah gelombang elektromagnetik menjadi sinyal elektronik dan magnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Nah, gelombang tersebut sangat istimewa karena dapat merambat, ya, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan tanpa media perantara. Nah, inilah kelebihan televisi itu. Baik, setelah kita memahami siapa penemunya, bagaimana pengertian, dan bagaimana cara kerja televisi, saatnya kita harus mengetahui bagaimana pengaruh televisi dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan ekonomi kita, dan bagaimana dalam pendidikan kita. Yang pertama, pengaruhnya dalam aspek sosial budaya. Pengaruh positifnya
masyarakat bisa mendapat informasi lebih cepat. Ya, kita ketahui bagaimana dengan cepatnya kita mendapatkan informasi dengan menggunakan televisi. Informasi yang ada di Amerika, di belahan dunia lainnya, bisa cepat kita terima di Indonesia. Nah, itu salah satu dampak positif dari adanya televisi. Namun ada dampak negatifnya, yaitu informasi yang tidak benar dapat tersebar dengan cepat sehingga menimbulkan masalah dalam masyarakat. Bagaimana informasi hoax ya, informasi berita yang tidak benar itu dapat mengakibatkan perseteruan, perselisihan, perkelahian ya antar kelompok dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita harus pintar-pintar, harus pandai mengambil informasi yang positif, informasi yang benar adanya, yang tidak hoax, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Itu ya yang pertama dalam aspek sosial dan budaya. Yang kedua, dalam aspek ekonomi, dampak positifnya yaitu televisi dimanfaatkan sebagai media untuk mempromosikan produk ya. Kita lihat ya, banyak di televisi itu banyak sekali iklan ya. Iklan yang memasarkan produk-produknya. Ya, banyak sekali produk yang kita lihat di televisi. Nah, itu salah satu dampak positif dari adanya televisi. Dengan adanya televisi, orang-orang mudah untuk memasarkan produknya kepada masyarakat luas. Ya, kepada masyarakat luas. Itu yang positif. Sedangkan dampak negatifnya yaitu meningkatkan konsumtif masyarakat karena pengaruh tayangan televisi. Nah, akibat dari adanya promosi produk tadi, maka akan meningkatkan daya konsumtif ya, daya konsumsi dari masyarakat karena mereka terpengaruh oleh tayangan-tayangan produk tadi ya, dipengaruhi oleh tayangan-tayangan produk tadi. Itu akan meningkatkan sifat konsumtif masyarakat. Konsumtif itu apa? Konsumtif itu adalah ya sifat yang kecenderungan untuk membeli barang, untuk memakai barang ya. Yang ketiga adalah aspek pendidikan. Nah, aspek pendidikan dampak positif dari televisi ini adalah televisi sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan atau pelajaran. Nah, tidak sedikit televisi, kita lihat ya di dalam televisi itu ya pendidikan-pendidikan ceramah misalnya, kita lihat, kita tonton melalui televisi ya, berita-berita yang memberikan edukasi bagi kita ya, itu juga ada dalam televisi. Namun di samping itu televisi ini juga memiliki dampak yang negatif. Yang pertama, mengurangi waktu belajar. Kenapa bisa mengurangi waktu belajar? Ya, karena kita terfokus menonton tayangan televisi. Fokus menonton tayangan televisi yang kita sukai ya. Biasanya kita menyukai tayangan tertentu sehingga kita lupa untuk belajar. Kita lupa untuk belajar sehingga kita terlambat dalam memahami pelajaran dan akhirnya kita tertinggal. Nah, ini yang dampak negatif ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak tontonan yang tidak sesuai dengan pelajar ya. Kita ketahui juga bahwa di televisi sekarang ini banyak sekali ya tayangan-tayangan yang moralnya tidak sesuai dengan ukuran moral seorang siswa. Tayangan percintaan, tayangan perkelahian, tayangan saling membenci, ya, ujaran kebencian. Nah, banyak sekali dampak negatif yang dapat kita lihat di televisi itu. Tinggal bagaimana kita mengambil pelajaran
dari tayangan-tayangan yang ada dalam televisi tersebut. Nah, itulah teman-teman aspek-aspek yang ada dalam televisi, mulai dari aspek sosial budaya, ekonomi maupun pendidikan. Pada intinya kita harus pandai untuk memilih dan memilah apapun tayangan yang ada dalam televisi. Dengan kita pandai memilih dan memilah tayangan dalam televisi tersebut, maka kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Oke, baik teman-teman, itulah penyampaian kita tentang pengaruh televisi bagi kehidupan masyarakat. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.